Good evening, ladies and gentlemen. It is such an honor for me to be here tonight in this iconic UN building celebrating UNICEF's 70th anniversary. Selamat malam Tuan dan Nyonya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berada di sini malam ini, di gedung PBB yang ikonik ini untuk merayakan ulang tahun ke-70 UNICEF. First of all, I want to take a moment to celebrate every minute of these 70 years where UNICEF has worked selflessly for every child. Pertama-tama, saya ingin meluangkan waktu untuk merayakan setiap menit dari 70 tahun ini, di mana UNICEF telah bekerja tanpa pamrih untuk setiap anak. Today, we all stand here to renew that exact pledge. To every single person involved in UNICEF, keep doing what you're doing, because the world is a better place because of you. Hari ini kita semua berdiri di sini untuk memperbaharui janji yang tepat itu. Untuk setiap orang yang terlibat di UNICEF, tetap lakukan apa yang Anda lakukan karena dunia menjadi tempat yang lebih baik karena Anda. My involvement with UNICEF started 10 years ago in India. Today I stand here humbled, enriched, committed because of that exact experience. I want to thank the India team who has worked tirelessly with me for over 10 years now for the amazing journey so far. And I want to thank UNICEF for giving me this opportunity to extend the work that I can do to the world. Keterlibatan saya dengan UNICEF dimulai 10 tahun lalu di India. Hari ini saya berdiri di sini dengan rendah hati, diperkaya, berkomitmen karena pengalaman yang tepat itu. Saya ingin berterima kasih kepada tim India yang telah bekerja tanpa lelah dengan saya selama 10 tahun sekarang untuk perjalanan yang luar biasa sejauh ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada UNICEF karena memberi saya kesempatan ini untuk memperluas pekerjaan yang dapat saya lakukan kepada dunia. Everywhere we look today, you can see the advancement of man. How the human mind has basically invented, created, and built a whole new world. Yet strangely, every time that I have been on the field, I've wondered how that same human mind continues to allow the exploitation of children across the world, where girls are being denied to go to school, where children are living without clean water, medical care, protection, even food, where their bodies and minds are unprotected from violence, abuse, and exploitation, where they are targets of war. Kemanapun kita melihat hari ini, Anda dapat melihat kemajuan manusia, bagaimana pikiran manusia pada dasarnya telah menemukan, menciptakan, dan membangun dunia yang sama sekali baru. Namun anehnya, setiap kali saya berada di lapangan, saya bertanya-tanya bagaimana pikiran manusia yang sama terus memungkinkan eksploitasi anak-anak di seluruh dunia, di mana anak perempuan dilarang bersekolah, di mana anak-anak hidup tanpa air bersih, perlindungan perawatan medis, bahkan makanan, di mana tubuh dan pikiran mereka tidak terlindungi dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi, di mana mereka menjadi target perang. Every day, fresh horrifying images flash across our screens. A 10-year-old girl dressed as a bride, marrying a man twice her age. A boy sitting at the back of an ambulance trying to understand what just happened to him. A girl watching her brother go to school as she prepares for another day of housework. A boy's lifeless body washing up on a beach far, far away from his home. Gambar mengerikan setiap hari, gambar mengerikan segar melintas di layar kami. Seorang gadis 10 tahun berpakaian pengantin menikah dengan seorang pria 2 kali usianya. Seorang anak laki-laki yang duduk di belakang ambulans mencoba memahami apa yang baru saja terjadi padanya. Seorang gadis melihat kakaknya pergi ke sekolah saat dia bersiap untuk pekerjaan rumah lainnya. Tubuh anak laki-laki yang tak bernyawa terdampar di pantai yang jauh, jauh dari rumahnya. Ladies and gentlemen, people of the world, we ask you to join us today to become the collective voice of oppressed children across the world in our fight against the injustices that they have had to endure every day. I thank you for being there today. I'm humbled, inspired even more as I look around and I listen to everyone here, not just to be a part of UNICEF,
but to be involved with all of you individuals who have selflessly dedicated their voice, their time, their heart into helping the world see light. That we are seriously endangering our future, which is our children. Hadirin sekalian, orang-orang di dunia, kami meminta Anda untuk bergabung dengan kami hari ini untuk menjadi suara kolektif anak-anak yang tertindas di seluruh dunia dalam perjuangan kami melawan ketidakadilan yang sulit mereka tanggung setiap harinya. Saya berterima kasih karena Anda ada di saat hal ini. Saya merasa rendah hati bahkan lebih terinspirasi. Saya melihat sekeliling saya, mendengarkan semua orang di sini, tidak hanya untuk menjadi bagian dari UNICEF, tetapi terlihat dengan Anda semua individu yang telah tanpa pamrih mendedikasikan suara mereka, waktu mereka, hati mereka untuk membantu dunia melihat cahaya, bahwa kita adalah sangat membahayakan masa depan kita, yaitu anak-anak. I recently read a quote somewhere that being human is given, but keeping our humanity is our choice. So let's choose humanity. Let's choose to act now, let's choose to fight now, and let's choose to ensure a better world for our children and their children and the generations to come. My wish for children is freedom. The freedom to think, the freedom to live. Thank you very much. Baru-baru ini saya membaca kutipan di suatu tempat bahwa menjadi manusia adalah pemberian, tetapi menjaga kemanusiaan kita adalah pilihan. Jadi mari kita memilih kemanusiaan, mari kita memilih untuk bertindak sekarang, mari kita memilih untuk berjuang sekarang, dan mari kita memilih menciptakan dunia yang lebih baik untuk anak-anak kita dan anak-anak mereka dari generasi yang akan datang. Keinginan saya untuk anak-anak adalah kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk hidup. Terima kasih banyak.